kontra itu sehat, dan kalau tidak ada pro kontra berarti ya tidak ada dinamika begitu. Dan kuncinya adalah bagaimana kita tidak membabi buta pada satu isu. Kuncinya adalah selalu punya pikiran yang terbuka dan selalu kritis melihat berbagai persoalan, dan selalu mau melihat sisi yang lain, dan kalau ternyata pandangan kita salah, ada kerelaan untuk mau mengubah pandangan itu. Setiap orang pasti punya definisi suksesnya masing-masing. Saya pernah membaca definisi sukses Maya Angelou, dan saya seorang penulis di Amerika yang sangat terkenal. Dan saya merasa definisi suksesnya Maya Angelou itu sangat tepat, dan saya mau share ke adik-adik. Jadi dia bilang, success is liking yourself, liking what you do, and liking how you do it. Jadi sukses itu ketika kamu nyaman atau suka dengan siapa diri kamu, ketika kamu suka dengan apa yang kamu lakukan, dan kamu suka bagaimana kamu melakukan itu. Dan kalau dilihat dari definisi itu, alhamdulillah saya merasa saat ini saya mencintai apa yang saya lakukan, dan saya menyukai bagaimana saya melakukan itu dengan teman-teman atau dengan tim saya, dan saya merasa nyaman pada apa dan bagaimana diri saya saat ini. Itu definisi sukses menurut saya. Kalau berharap bisa sukses hanya melakukan sedikit hal, itu tidak akan tercapai. Jadi kerja keras, kerja bersama tim, terus meng-upskill keahlian, terus menambah pengetahuan. Karena sekali lagi kompetensi atau kemampuan kita itu harus dibangun dan tidak bisa didapatkan secara instan. Itu sih menurut saya kuncinya. Aku merasa anak muda sekarang nggak ada yang takut mimpi loh. Kalaupun mimpi, palingan yang saya selalu bilang gitu ya ke teman-teman, kalau mimpi jangan nanggung gitu. Mimpinya jangan cuma jadi seperti ini atau ini. Mimpi sesuatu yang betul-betul di atas sana gitu. Dan kalau sudah tercapai mimpinya, mimpi lagi yang lebih tinggi. Saya nggak pernah merasa generasi Z atau generasi milenial itu generasi yang takut mimpi. Mereka bermimpi, cuma yang harus di-push adalah mimpinya harus setinggi mungkin. Jadi jangan nanggung kalau mimpi itu. Banyak yang menurut saya gini, sesuatu itu sekali lagi memang harus dibangun dari awal. Ada satu nasihat tuh yang biasanya diberikan oleh orang-orang kan, find your passion gitu. Tapi sementara orang merasa passion itu seperti wangsit, seperti wahyu. Bangun tengah malam terus dapat passion gitu. Padahal passion itu bukan sesuatu yang bisa kita dapatkan secara tiba-tiba. Passion itu merawat ketertarikan pada hal yang kecil. Passion itu mungkin menemukan sesuatu yang sepertinya biasa saja, tapi kita tekuni, kemudian betul-betul kita cari tahu, kita asah, kita rawat ketertarikan itu sampai menjadi sesuatu yang besar. Jadi jangan, kalau sekarang bingung, misalnya, aduh passion saya apa ya? Saya belum tahu nih saya sukanya apa. Ada kekhawatiran-kekhawatiran seperti itu, menurut saya itu sangat wajar. Tapi kuncinya adalah mau mencoba banyak hal baru, mencoba berbagai hal, dan ketika sudah suka pada satu hal, walaupun mungkin belum suka-suka banget, nggak cepet-cepet meninggalkan kesukaan itu, merawat ketertarikan itu. Dan siapa tahu itu akan bisa menjadi sesuatu yang besar. Ini aku lihat kan banyak yang perempuan ya. Mungkin aku mau bicara sedikit soal teman-teman perempuan. Saya merasa ya adik-adik saya, kita itu perempuan seringkali tidak sadar maupun secara sadar menganggap rendah kemampuan kita sendiri. Ada penelitian di Harvard University. Saya baca hasil penelitian ini di buku Lean In, bukunya Sheryl Sandberg, orang Facebook. Ada satu kelompok mahasiswa dan kelompok mahasiswi. Mereka disuruh nebak IPK-nya berapa kira-kira. Mahasiswa selalu menebak IPK lebih tinggi daripada yang mereka dapatkan. Sementara mahasiswi, kalau disuruh nebak IPK, selalu lebih rendah. Jadi mahasiswi itu seringkali nggak pede, nggak cukup pede bahwa dia cukup pintar. Jadi seringkali perempuan tidak hanya di tempat kerja, tidak hanya di sekolah begitu ya, tidak hanya di kampus atau di kuliah, seringkali menarik diri
karena ada ketakutan bahwa akan dinilai tidak friendly gitu kalau dia terlalu menunjukkan mimpi dan ambisi. Dan menurut saya sekali lagi hal-hal seperti itu yang harusnya kita perempuan bisa saling menguatkan dan bisa saling mendukung. Kita sekarang hidup di dunia yang memang tidak adil, tidak fair. Budaya patriarki masih sangat kental, bukan hanya di Indonesia tapi di berbagai negara. Karenanya penting untuk sesama perempuan saling mendukung dan saling menguatkan. Kecenderungannya sekarang kalau kita lihat sesama perempuan bahkan justru saling menjatuhkan, suka sama-sama jutek gitu kan. Kalau ada perempuannya lain yang jatuh gitu atau yang nggak berhasil malah kemudian diomongin dan malah seneng gitu. Sekali lagi ada alasannya, ada penelitian juga tuh yang bilang Queen Bee Syndrome. Jadi perempuan seringkali saling menjatuhkan perempuan yang lain dan ini sekali lagi hal-hal yang harus kita lawan. Penting untuk sesama perempuan saling mendukung, saling menguatkan dan itu yang kemudian saya selalu bilang apakah di kampus, gimana kalau ada teman perempuan yang lain yang maju di organisasi untuk kasih dukungan, kalau ada teman perempuan kita yang kasih ide di acara atau yang berhasil melakukan sesuatu, kita puji dan kita sampaikan ini idenya si ini loh, bukan yang ini. Jadi penting untuk membangun lingkaran kekuatan dan menurut saya itu harus dimulai dari mulai kita berorganisasi di kampus sehingga kemudian nanti terus ke dunia kerja saling mendukung sesama perempuan. Ya, itu satu poin yang mau saya sampaikan. Cari pertemanan yang lain ya. Saya percaya hubungan yang tidak sehat atau toxic relationship itu harus ditinggalkan. Dan kita perlu mengelilingi hidup kita perlu mengelilingi lingkungan kita dengan orang-orang yang positif, yang mau saling mendukung, yang tidak akan merasa terancam kalau dengan kesuksesan orang lain, yang punya kemurahan hati, yang punya empati. Kita perlu dikelilingi oleh orang-orang seperti itu dan kita perlu menjadi orang-orang yang seperti itu. Jadi kalau misalnya ada lingkungan atau ada teman yang menurut kamu justru bisa membawa efek negatif, menurut saya ya cari teman yang lain. Pertama, menurut saya ketika masih muda tidak apa-apa mencoba berbagai hal. Jadi jangan membatasi diri, jangan kemudian merasa kalau sudah gagal pada satu rencana begitu akan gagal di rencana yang lain. Selalu siapkan plan A, B, C, D dan E. Ketika yang ini tidak berhasil, coba yang satu. Tapi kemudian semuanya harus ada timeline dan harus ada ukuran. Dan itu terkadang yang tahu kita sendiri. Apakah sebetulnya kita sudah berusaha maksimal pada plan yang A? Atau sebetulnya plan yang A ini kita lakukan masih setengah-setengah. Jadi di satu sisi harus punya keseimbangan, mencoba hal yang baru, tapi juga bisa fokus pada sesuatu yang sedang kita mulai rintis. Dan yang tahu keseimbangan itu tentunya kita sendiri, begitu. Yang kedua menurut saya penting untuk ingat goal besarnya. Untuk mencapai Z, tentunya memang harus melalui C, D, dan sebagainya. Tapi seringkali kita akhirnya hanya melihat pada jangka pendek. Kita lupa pada tujuan jangka panjang kita. Jadi kalau sudah punya mimpi setinggi mungkin, rencananya tuh juga harus seluas mungkin. Pemahaman yang sama, bahwa orang tua maunya saya bahagia, saya juga mau membahagiakan orang tua. Jadi komunikasikan apapun perbedaan itu berangkat dari kepentingan dan keinginan yang sama. Menurut saya terkadang seringkali dalam hidup yang menjadi tidak match atau tidak pas itu cara kita mengkomunikasikan apa keinginan kita, apa rencana kita. Jadi bukan pada rencananya atau bukan pada mungkin plannya, tapi bagaimana cara kita mengartikulasikan itu kepada orang-orang terdekat kita.